yang memerlukan bantuan dengan mengimplementasikan pemikiran Quran Surat Al-Ma'un. Ini adalah contoh konkret bagaimana Muhammadiyah telah berperan dalam bidang sosial kemanusiaan. Aksi-aksi nyata Muhammadiyah ini pada akhirnya menjadi sebuah pergerakan yang masif yang memberikan dampak besar bagi bangsa Indonesia dan mulai diikuti oleh banyak kalangan meskipun dalam kondisi terbatas. Tantangan dan kontroversi yang dihadapi Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah awalnya diterima dengan baik oleh masyarakat dan tokoh-tokoh nasional pada masanya, namun organisasi ini menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam perjalanan sejarahnya. Muhammadiyah didirikan dengan tujuan meningkatkan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan memajukan nilai-nilai Islam yang inklusif. Namun organisasi ini tidak hanya mendapatkan tekanan dari pemerintah kolonial Belanda, melainkan juga penolakan dari masyarakat dan umat Islam sendiri. Banyak yang merasa bahwa ide-ide pembaruan yang diusung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah pendirian sekolah yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum, serta pengajaran seni musik yang dianggap kontroversial. Kiai Haji Ahmad Dahlan bahkan dituduh sebagai kiai kafir oleh sebagian orang. Namun ia terus berjuang untuk menyebarluaskan gagasannya melalui tablik dan relasinya di berbagai kota. Akhirnya gagasannya diterima oleh masyarakat di berbagai wilayah. Seiring berjalannya waktu, peran dan dampak Muhammadiyah dalam masyarakat Indonesia terus berkembang, dan organisasi ini mendapat pengakuan sebagai salah satu organisasi Islam yang berperan penting dalam perkembangan Indonesia. Ini adalah contoh bagaimana Muhammadiyah menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi dalam perjalanan sejarahnya, namun berhasil bertahan dan terus berkembang menjadi salah satu organisasi Islam terkemuka di Indonesia hingga dunia internasional. Kesimpulan, Muhammadiyah adalah organisasi Islam terkemuka di Indonesia yang telah memainkan peran kunci dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan negara ini. Meskipun menghadapi kontroversi dan tantangan dalam usahanya untuk memperbaharui Islam di tengah budaya dan tradisi kuat di Indonesia, Muhammadiyah telah berhasil mempromosikan pendidikan, nilai-nilai kesetaraan, dan keadilan sosial. Organisasi ini telah membantu membentuk identitas nasional yang berakar dalam pluralitas, persatuan, keadilan, dan kebangsaan. Kontribusi Muhammadiyah terhadap kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional merupakan warisan berharga bagi bangsa Indonesia. Harus diakui bahwa Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui keterlibatan aktif dalam gerakan nasional, penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, serta penggalangan dukungan sosial dan kemanusiaan. Kontribusi politik dan sosial Muhammadiyah sangat membantu memajukan kualitas masyarakat Indonesia di mata dunia. Semangat Muhammadiyah pula yang akhirnya berperan besar dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia hingga saat ini. Sebuah quote dari saya sebelum saya menutup tampilan presentase, bahwa betapa beruntungnya bangsa Indonesia karena Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pencerah, lahir di bumi Nusantara. Quote dari beliau, teladan yang baik adalah khotbah yang jitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ibu Wasri telah memaparkan makalah yang bertema kajian Islam pasca. Suaranya kecil. Ya, silakan Ibu Ratna. Ada tanggapan barangkali dari teman-teman. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wasri yang sudah memaparkan makalahnya pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan makalah, saya persilahkan. Ya, boleh. Ustaz. Iya, Pak. Terima kasih yang terhormat Bapak dosen, makalah Ibu Wasri dan teman-teman semua, Bu Ratna. Pada kesempatan kali ini tema yang kita bahas adalah
Indonesia pasca Muhammadiyah. Indonesia pasca Muhammadiyah artinya kondisi Indonesia setelah lahirnya Muhammadiyah. Ya. Seperti itu Pak ya? Iya. Iya, itu garis besarnya kondisi Indonesia setelah lahirnya Muhammadiyah. Tapi sebelumnya salah satu tokoh politik, tokoh bangsa Indonesia mengatakan sebelum masuk ke pertanyaan Pak ya, Muhammadiyah itu seperti princess. Artinya pengelolaannya itu sangat-sangat rapi karena ujungnya pucuknya satu. Nanti di bawah terbagi semua. Beda dengan lembaga yang lain, organisasi lain. Makanya sekarang Muhammadiyah itu benar-benar bisa membangun sampai banyak sekolah dan juga finansialnya kuat Pak. Saya pernah dengar salah satu tokoh politik Indonesia itu mengatakan seperti itu, saking kuatnya. Jadi ibaratkan seperti princess. Lanjut Pak. Ya, kaji Indonesia pasca Muhammadiyah. Kaji Indonesia setelah lahirnya Muhammadiyah. Yang saya ingin bahas sedikit, yang pertama di makalah itu sedikit perlu digambarkan lagi tentang setelah lahirnya Muhammadiyah ini. Jadi di makalah tadi itu Ibu masih ada sedikit sebelum lahirnya, pas lahirnya Muhammadiyah di awal-awal, artinya masih nyambung di makalah kemarin. Dan di makalah sekarang ini kalau saya sedikit bisa dimasukkan lagi beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembangunan atau lahirnya Muhammadiyah. Saya sedikit baca beberapa tokoh, termasuk mungkin barangkali bisa dimasukkan kali ya Bu ya. Kita bahas sama-sama. Budi Utomo, siapa saja yang dalam di situ yang terlibat dalam proses berdirinya Muhammadiyah, karena yang kita bahas ini setelah lahirnya Muhammadiyah. Mungkin di situ tanggapannya. Yang kedua, itu aja dulu Bu. Insya Allah nanti saya tambahkan Bu. Betul ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Berikut Bu Ratna, siapa lagi? Tiga dulu ya. Saya Ustadz. Ya. Samsul Hidayat ya. Iya, terima kasih. Jadi Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Jadi menarik kondisi Indonesia pasca berdirinya Muhammadiyah. Saya ingin berkata seperti ini Bapak Ibu sekalian, kondisi negara-negara di seluruh dunia pasca Perang Dunia Kedua itu kan semua membentuk sistem nasional masing-masing, termasuk negara-negara yang dulunya berbasis agama, utamanya di Timur Tengah. Cuma belakangan kita lihat di perjalanan sejarah di sekitar tahun 80-90-an, banyak dari negara-negara ini yang terpecah karena perang saudara. Ya, sampai terbentuk negara-negara baru dari satu negara yang awalnya satu dengan rumpun dan ras yang sama, lalu terjadi perang saudara di beberapa negara itu, khususnya di Timur Tengah. Bahkan mungkin sampai sekarang konflik-konflik antar anak bangsa di negara-negara lain itu masih terjadi. Di Indonesia pasca terbentuknya juga sempat beberapa segmen lintasan sejarah itu membuat Indonesia hampir terpecah. Misalnya ada beberapa pemberontakan berbasis ideologi. Ada dari DITII, ada dari komunis, dan beberapa hal lainnya. Saya pernah membaca atau mendengar itu, saya agak lupa, bahwa salah satu kekuatan yang dimiliki Indonesia sampai bisa terjaga integrasi bangsanya adalah adanya Muhammadiyah, adanya Nahdlatul Ulama, dan eksponen bangsa yang berbasis ideologi agama lainnya. Nah, menurut pemakalah, apakah hal itu benar adanya? Maksudnya apakah Muhammadiyah bisa menjaga integrasi bangsa? Ini kan kondisi Indonesia pasca Muhammadiyah ya. Artinya setelah Muhammadiyah ada dan Indonesia terbentuk,
Muhammadiyah berhasil menjaga keutuhan. Ya, kalau